Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat kita berjumpa dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kepada saudara-saudara yang mengikuti doa pagi di channel ibadah GSPD Jombang pada pagi hari ini. Satu sukacita yang besar kalau pada pagi ini saya bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudara. Dan berterima kasih buat kesempatan yang diberikan oleh Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yohanes Naftali, untuk saya bisa membagikan berkat firman Allah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara. Mari saya akan ajak kita semua membuka Alkitab kita ya di dalam Perjanjian Baru, khususnya Injil Matius 6 ayat yang ke-25. Saya akan share gambar kepada saudara ayat-ayat yang akan kita nikmati berkatnya pada pagi hari ini. Matius 6 ayat 25 berkata begini, saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah itu, saya ulangi, bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Saudara, ayat yang kita baca pada pagi hari ini, Matius 6 ayat 25, ini adalah perkataan Yesus sendiri, yang disampaikan kepada orang banyak dan murid-muridnya. Ya, Tuhan tidak mau kalau kehidupan anak-anak Tuhan khawatir. Dan biarlah pesan pada pagi hari ini juga, dari firman Allah disampaikan kepada kita. Kehendak Tuhan adalah tidak boleh ada kekhawatiran dalam kehidupan kita. Apa itu kekhawatiran? Ya, kekhawatiran itu adalah ketakutan atau kecemasan akan sesuatu yang belum tentu terjadi, saudara. Ya, terutama tentang kebutuhan hidup kita sehari-hari dan masa depan kita. Ya, tidak jarang anak-anak Tuhan sekarang bangun tidur sudah khawatir, saudara. Pagi ini kita bangun mungkin dengan segala kekhawatiran. Tetapi bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan, dan kemauan untuk boleh duduk di bawah kaki Tuhan sebelum kita memulai hari ini. Dan pesan pada pagi hari ini, Tuhan tidak mau ada kekhawatiran yang begitu kuat ya mengikat anak-anak Tuhan. Saudara, kekhawatiran juga berarti hidup tanpa iman. Terutama soal uang. Nah, ini akhir zaman ini orang khawatir bukan cuma soal makan pakai, tetapi ya uangnya, ini modalnya untuk membeli makan pakai. Khawatir, terlalu khawatir. Ya, sumber kekhawatiran yang utama dan justru kalau ini menguasai anak-anak Tuhan, inilah sumbernya kehancuran gereja Tuhan. Saudara, hati-hati. Nanti menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali akan ada masa yang sulit. Masa-masa yang sulit ini akan semakin gelap ketika antikris menyatakan dirinya. Dan kekuatan atau rumus antikris adalah bagaimana kita bergantung sepenuhnya pada uang. Oleh sebab itu, biarlah kekhawatiran ini harus kita lepaskan. Ya, saudara, kekhawatiran makan, pakai, ya kekhawatiran akan hidup, terutama kekhawatiran akan uang. Saudara, saya akan membagikan satu ayat ya di dalam Lukas pasal 25, ada dua ayat di situ. Lukas 21 ayat 25. Ini puncak sampai akhirnya kalau kita tidak bisa melepaskan kekhawatiran, nanti di akhir zaman ini orang-orang penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Lukas 21 ayat 25 sampai 26 berkata begini, saudara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan. Bayangkan, mati karena ketakutan. Karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudara, kita hidup di masa-masa sekarang ini terkena yang namanya wabah pandemi COVID ya saudara. Dan kita belum tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Walaupun kita bersyukur di Indonesia kecenderungan grafiknya itu makin lama makin menurun. Di awal pandemi kita tidak sedikit anak-anak Tuhan yang takut bingung dengan berita ini saudara. Dan ini firman Allah katakan akan sampai kepada puncaknya. Pada akhir zaman orang akan takut dan bingung. Takut dan bingung ini adalah khawatir. Ya, menghadapi deru dan gelora laut. Bahkan orang akan mati karena ketakutan. Bayangkan saudara. Stres hidupnya karena khawatir, karena takut melanda semua manusia. Termasuk pelayan-pelayan Tuhan tidak sedikit yang takut dan khawatir. Ya, menghadapi kegoncangan di segala bidang. Sekarang ini kita menghadapi yang namanya kegoncangan kesehatan ini, saudara.
dengan sakit penyakit wabah pandemi seperti itu. Ya, tetapi kemudian diikuti dengan wabah ekonomi, keuangan. Dan puncaknya nanti kegoncangan di gereja Tuhan, khususnya melanda kerohanian. Nanti banyak ada ajaran-ajaran palsu, ibadah palsu, dan berbagai macam, sehingga kehidupan anak-anak Tuhan terseret dengan berbagai rupa-rupa angin pengajaran. Ya, ketakutan melanda. Ya. Di dalam Matius 6 ayat 27, ya, Tuhan berkata begini, saudara. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara lihat di gambar, itu ada tulang hasta, ya. Dari kata sehasta itu adalah kurang lebih sekitar 30-40 cm ini. Dari siku ini, saudara, sampai telapak tangan. Siapa yang bisa menambah jalan hidupnya sehasta saja? Ya. Karena kekhawatiran dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya. Tentu kita tidak bisa menambahkan usia kita. Ya, firman Allah katakan, ya saudara, harta itu tidak berguna pada saat hari kemurkaan. Jadi kekhawatiran, ketakutan adalah pembunuh utama di akhir zaman ini. Baik secara jasmani maupun rohani. Nah, saya akan ajak saudara untuk melihat di dalam kisah yang ada di dalam Perjanjian Lama, ketika bangsa Israel dalam perjalanan keluar dari Mesir menuju Kanaan yang dipimpin oleh Musa, mereka pun menghadapi yang namanya kekhawatiran-kekhawatiran seperti ini, saudara. Ya, saya baca di dalam Keluaran 14, saudara ya. Keluaran 14 ayat 1-8. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, demikian, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pi Hahirot, antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zephon, berkemahlah kamu di tepi laut. Saya lampirkan kurang lebih ya, peta atau denah di mana bangsa Israel itu sampai kepada satu daerah, ya, di tepi danau atau di tepi Laut Merah, ya saudara ya, Laut Kolsom. Saudara lihat gambarnya, itu adalah gambar bagaimana orang Israel disuruh berkemah di tempat yang lapang. Tetapi kalau kita lihat gambarnya, itu justru keadaan yang terpojok, saudara ya. Ada gunung-gunung di belakang mereka, di depan mereka ada laut. Ya, di tepi pantailah mereka disuruh berkemah oleh Tuhan. Kita lihat ayat berikutnya. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini. Padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku. Ini kata Tuhan, saudara. Sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan, lalu mereka berbuat demikian. Selanjutnya, ayat berikutnya. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta. Ia membawa 600 kereta yang terpilih. Ya, segala kereta Mesir. Masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel, tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Saudara, dalam keadaan ini, saudara, ya, ini adalah keadaan yang memang kalau kita lihat tadi gambarnya, mereka berkemah dalam keadaan yang sebetulnya terjepit, ya saudara. Musa dan bangsa Israel menghadapi kegoncangan dalam perjalanan menuju Kanaan. Ya, belum lama mereka keluar dari tanah Mesir, tetapi Tuhan izinkan mereka menghadapi kegoncangan. Tadi ayat firman Allah berkata untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan kepada bangsa Israel. Saudara, kalau kita juga menghadapi kegoncangan di akhir zaman ini, Tuhan mau menunjukkan kepada kita kemuliaannya dinyatakan kepada kita orang yang percaya. Ya, Musa dan Israel menghadapi kegoncangan. Laut Kolsom di depan yang tidak bisa dilalui. Kemudian padang gurun di kiri dan kanan yang juga tidak bisa dilalui. Di belakangnya ada Firaun beserta rakyat, kereta dan perwiranya, lengkap dengan perwiranya yang mengejar dari belakang. Nah, saudara, kegoncangan ini mungkin ya yang dihadapi oleh bangsa Israel dan Musa mungkin saja menimpa kita. Keadaan kita sama. Ya. Tuhan tidak mau kita menyerah, tidak mau
khawatir akan hidup kita. Ya, kita baca terus ayatnya saudara di dalam Keluaran 14 ayat yang ke-10. Kemudian lompat ayat 13 dan 15 ya. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Nah, ini Musa sebagai pemimpin, sebagai gembala yang baik. Dia katakan, dia arahkan jemaatnya, dia arahkan bangsa Israel, jangan takut. Berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ya, ini perkataan Musa, khotbah Musa ini kepada bangsa Israel, kepada jemaatnya. Ya, kita lihat lagi, Tuhan akan berperang untuk kamu. Ya, Musa katakan begitu, dan kamu akan diam saja. Lalu bangsa ini tetap berseru-seru, saudara, karena ketakutan. Ya, di dalam ayat yang ke-15 berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Nah, ini ada satu ketetapan, ada pembelaan yang Tuhan berikan. Tuhan tahu, karena di awal tadi kita membaca bahwa Tuhan ingin menunjukkan kemuliaannya kepada bangsa Israel. Dan Tuhan hari ini, pagi ini akan memberikan kemuliaannya kepada kita. Pembelaannya, kasih sayangnya tidak pernah berubah. Ya, cuma hati-hati saudara. Kadang-kadang setan itu memberikan bisikan-bisikan. Kegoncangan ini membuat hati kita khawatir. Kegoncangan-kegoncangan di segala bidang yang melanda hamba-hamba Tuhan, yang melanda pelayan-pelayan Tuhan. Membuat hidup kita khawatir. Sehingga tidak ada iman, tidak percaya. Berapa banyak kita mendengar, saya mendapatkan banyak berkat saudara dari hamba Tuhan Bapak Pendeta Yohanes Naftali. Kalau pagi-pagi dia memberikan satu harapan dalam firman Allah, renungan kekuatan di dalam berkat firman Allah. Berapa banyak hidup saya mendapatkan berkat hari itu saudara. Tetapi berapa banyak juga kita yang tetap tidak percaya. Berapa banyak juga kita yang degil, hanya senang mendengar. Tetapi kemudian kegoncangan datang, kita tetap khawatir. Ya, hati-hati, ini iblis seringkali ya memberikan kekhawatiran itu kepada kita. Nah, penyebab ini saudara, penyebab kita tidak bisa lepas dari ketakutan dan kekhawatiran ya adalah ketika orang Israel itu menoleh ke belakang. Coba lihat di dalam Keluaran 14 ayat 9 sampai 10. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukan yang mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut, dekat Pi Hahirot di depan Baal Zephon. Bayangkan ketika mereka berkemah, saudara. Ya, rasanya sudah tidak ada waktu lagi membongkar kemahnya. Tuhan baru saja menyuruh mereka untuk berkemah. Tetapi Tuhan izinkan hati Firaun diperkeras untuk mengejar. Dan sampailah kereta Firaun dan kuda-kudanya mencapai bangsa Israel. Ya, ayat 10, ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh. Ini saudara. Seringkali menoleh ke belakang. Perkara-perkara di belakang itu yang justru membuat kita jadi kehilangan iman. Ya. Tampak orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Lukas 9 ayat 62 ya. Yesus pernah berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang, ia tidak layak untuk kerajaan Allah. Tuhan mau kehidupan prajurit-prajuritnya di akhir zaman. Kita ini laskar-laskar Kristus. Kalau sudah siap membajak, kalau kita siap ya menyongsong khususnya kedatangan Tuhan yang kedua kali di dalam pengiringan kita, pelayanan kita di dalam dunia ini, tetapi kemudian kita seperti bangsa Israel menoleh lagi ke belakang, menoleh lagi ke belakang. Nah, menoleh ke belakang ini terikat pada perkara dunia.
ikut Tuhan, beribadah melayani kepada Tuhan, tetapi hanya mencari perkara dunia, perkara daging. Ini juga termasuk ya dalam definisi menoleh ke belakang versi firman Allah, saudara. Ya. Siap, saudara, untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Karena Yesus berkata setiap orang yang siap untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang, tidak layak untuk kerajaan Allah. Orang-orang Israel ini seringkali begitu, saudara. Nanti kalau saudara kita lihat pelajaran berikutnya ya, saudara ya. Orang Israel ini setelah melihat kemuliaan Tuhan, mereka boleh diberikan jalan keluar dari segala tekanan dan kegoncangan, mereka tetap lagi ingat Mesir, saudara. Ingat lagi makanan-makanan yang ada di Mesir. Ya. Tidak setia di dalam melayani Tuhan. Tidak setia di dalam ibadah pelayanan. Karena hanya mengejar kepentingan daging ini, saudara. Ini sama dalam Kejadian pasal 19 pun dialami oleh yang namanya istri Lot, saudara ya. Dia dilarang menoleh ke belakang, tetapi menoleh ke belakang. Mengingat perkara-perkara yang telah lampau. Kenikmatan hidup di dalam dosa. Kejadian 19 kita sama-sama lihat ya, ayat 15. Ketika fajar telah menyingsing. Mungkin sama seperti sekarang ini saudara kita dan saya dan saudara ketika kita sekarang ini menghadapi doa pagi ketika fajar telah menyingsing. Kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera, katanya, bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjanaan kota ini. Sodom dan Gomora itu ya berdosa, bahkan dosanya sudah menumpuk-numpuk sampai kepada kehadapan Tuhan. Tuhan murka, ingin melenyapkan ya apa yang terjadi di kota ini. Karena kota ini sudah sangat berdosa di hadapan Tuhan. Ayat 16, ketika ia berlambat-lambat, ketika Lot berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Saudara, kalau Tuhan mengajak kita, menarik kita, karena kita berlambat-lambat di dalam pertumbuhan iman percaya kita untuk tetap setia memandang Tuhan. Tuhan ini ingin mengasihani kita. Sama seperti Tuhan mengasihani Lot. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangan istri dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu. Sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Ini keselamatan yang datang daripada Tuhan. Ya, ayat 17. Sesudah kedua orang itu menuntun mereka sampai keluar, berkatalah seorang, larilah, selamatkanlah nyawamu, janganlah menoleh ke belakang, dan janganlah berhenti dimanapun juga di lembah Yordan. Lari ke pegunungan, supaya engkau jangan mati lenyap. Saudara, dunia dengan segala isinya satu kali kelak nanti akan dimusnahkan oleh Tuhan. Karena sudah banyaknya dosa yang bertumpuk-tumpuk. Kita sebagai anak Tuhan, mari tingkatkan kadar rohani kita sampai ke puncak gunung. Dan jangan berlambat-lambat. Jangan menoleh lagi ke belakang. Jangan terikat lagi dengan perkara dunia ini, saudara. Tuhan ini ingin mengasihani kita. Dan ini dia tunjukkan kepada Lot dengan seluruh keluarganya. Ya, ayat 24, kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Berasal dari Tuhan, dari langit. Dan ditunggang balikannya lah kota-kota itu dan lembah Yordan. Dan semua penduduk kota-kota serta tumbuhan-tumbuhan di tanah. Kejadian 19 ayat 26. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutnya menoleh ke belakang. Lalu menjadi tiang garam. Ini celaka, saudara ya. Karena tidak bisa melupakan harta, rumah yang ada di kota Sodom dan Gomora. Sayang kalau ditinggalkan. Sehingga dia menoleh ke belakang. Mengingat-ingat lagi masa lalu. Kembali lagi jatuh di dalam dosa. Saudara, menjadi tiang garam itu menjadi sesuatu yang tidak berguna. Bukankah Yesus berkata kepada kita, kamu ini adalah garam dunia dan terang dunia. Memberi dampak kepada dunia. Jangan sama seperti istri Lot. Karena mengingat menoleh ke belakang. Seperti bangsa Israel menoleh ke belakang. Sehingga malah jadi khawatir. Ketakutan melanda. Ya, tiang garam ini sesuatu yang tidak berguna.
garam yang tawar. Jangan sampai kita menjadi garam yang tawar. Menjadi satu pribadi yang tidak berguna bagi Tuhan. Karena hati kita tawar, takut, khawatir. Diikat oleh perkara-perkara dunia. Tidak bisa lepas jadi hamba Tuhan. Tetapi tetap khawatir, tetap takut. Menghadapi berbagai-bagai macam kegoncangan. Ada solusi dari firman Allah ya saudara. Tuhan ingin mengasihani kita. Di dalam Ibrani 12 ayat 1-2. Karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Ya, saya ulangi, karena kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, kalau kita terikat sama dosa, terikat dengan masa lalu, ya, sama seperti kita ini menoleh ke belakang. Ayo lepaskan. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Yang sekarang duduk di sebelah tahta. Di sebelah kanan tahta Allah. Lepaskan saudara. Lepaskan beban. Lepaskan dosa yang begitu berat merintangi kita. Kekhawatiran, tawar hati, ketakutan terhadap kegoncangan yang ada, yang melanda dunia. Tuhan mau itu lepaskan. Ayo mata kita tertuju hanya kepada Yesus. Ya, kepada penyelamat kita, kepada Tuhan kita, kepada gembala kita yang baik. Sehingga kita bebas lepas. Berlomba, lari dalam perlombaan iman yang diwajibkan bagi kita. Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ya, tanggalkan beban. Seringkali saudara, beban ini ya, itu ditimbulkan dari keterikatan kita dengan dunia. Kemudian dosa itu timbul dari keterikatan kita dengan hasrat-hasrat daging yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, inilah yang harus kita gumulkan setiap hari. Karena ini menimbulkan kekhawatiran. Ini menimbulkan kekhawatiran. Mari kita bekerja sama dengan Roh Kudus. Untuk menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Ya, bagi Roh Kudus untuk mengadakan mujizat itu tidak sulit. Tetapi menanggalkan segala unsur dalam diri kita yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Itulah tugas kita. Itu yang seringkali sulit. Jadi saudara bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita tanggalkan, lepaskan dosa. Jangan lagi menoleh ke belakang. Dan jangan lagi utak-atik itu semua. Minta Roh Kudus menolong kita. Dan mari kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Fokus artinya saudara. Fokus kepada pelayanan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita tidak tawar hati. Fokus senantiasa kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, 2 Korintus 4 ayat 1-2. Ini menjadi pedoman kita. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Saudara kami sebagai hamba Tuhan, saudara yang sebagai jemaat Tuhan yang mendengarkan firman ini, posisi kita ini sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan, itu dikerjakan oleh kuasa darah Yesus yang mati dan bangkit. Inilah kemurahan Allah. Kemurahan itu adalah yang tidak layak menjadi layak. Itu kemurahan Allah. Jadi kalau kita bisa ada di dalam posisi kita sekarang ini sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, ingat ini adalah karena kemurahan Allah. Ini yang membuat kita tidak tawar hati. Baca lagi ya saudara, 2 Korintus 4 ayat 1. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Ayat 2-nya. Tetapi kami menolak segala perbuatan-perbuatan tersembunyi yang memalukan. Nah, ini bagian kita saudara. Menanggalkan perkara-perkara yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Benar katakan benar, iya katakan ya, tidak katakan tidak. Ya, kita tunjukkan bahwa kita ini konsisten terhadap panggilan kita. Tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian, kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Kalau kita berani bertindak seperti ini, saudara,
Saya yakin dan percaya Roh Kudus menolong kita, sehingga kehidupan kita tidak lagi terikat sama dunia, dan otomatis tidak tawar hati, tidak khawatir. Kemurahan Tuhan yang menolong kita. Ya, terbukti. Saya kembali lagi kepada Keluaran 14, terbukti pertolongan Tuhan itu tepat. Tuhan tidak tinggal diam, saudara. Keluaran 14 ayat 13, tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu, pagi ini, kepada kita semua yang percaya kepada firman Allah, yang menghadapi kegoncangan-kegoncangan, ya, yang menghadapi ketakutan-ketakutan. Saudara bangun dengan ketakutan, saudara bangun dengan kegoncangan hari ini. Jangan takut, berdiri tetap, lihat keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir, sebab ketakutan-ketakutan yang kamu khawatirkan hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan saudara lihat tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka, menjadi batas antara orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan ketakutan. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat. Ya, semalam-malaman orang Israel ada di dalam damai sejahtera daripada Tuhan, pemeliharaan daripada Tuhan. Sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Apakah Tuhan berhenti sampai situ, saudara? Tuhan belum berhenti. Saudara lihat ayat 21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terberahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Ini terobosan yang Tuhan berikan kepada orang yang mau menanggalkan dosa dan beban. Tidak lagi menoleh ke belakang. Sehingga ganti kekhawatiran, ganti daripada tawar hati, Tuhan memberikan kelepasan kepada kita. Tetap setia melayani. Pandang ke depan. Masuki hidup yang mau disucikan, saudara. Ya, dalam kehidupan kita, kita serahkan penyucian Tuhan kerjakan atas hidup kita. Dan kita akan melihat terobosan yang Tuhan sediakan bagi kita di hari-hari di depan kita. Tuhan memberkati.